dihubungkan ke bagian lain di kementerian, bahwa ini mungkin saja juga menjadi keluhan dari teman-teman semuanya kaitannya dengan petunjuk teknis pembelian buku. Jadi di lampiran Juknisbos itu tertulis bahwa buku yang dibeli sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian atau pemerintah daerah. Nah, ini termasuk buku teks, buku non teks, dan juga buku digital. Semua aturannya sama, harus sudah dinilai oleh pemerintah. Kalau yang terkena aturan itu hanya buku teks atau buku pelajaran, sebenarnya ini sangat bagus. Mungkin kaitannya dengan kontrol kurikulum dan lain-lain sangat bagus. Tapi ketika semua kategori termasuk buku non teks itu harus lolos penilaian kementerian, itu saya kira menjadi tidak sejalan dengan kurikulum merdeka yang digaung-gaungkan. Karena untuk mencari sumber-sumber literasi lain itu sangat dibatasi dengan buku yang sudah dinilai oleh kementerian yang jumlahnya belum terlalu banyak. Jadi barangkali bisa direview lagi, Ibu, mohon bantuannya atau titip pesan untuk tahun-tahun berikutnya bisa direview. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aliful Hadi. Yang kedua, silakan ya di depan memperkenalkan diri, nama dan instansinya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Devita dari SMK Negeri Purwodadi. Di sini selamat pagi menjelang siang, Bu Dr. Nunuk. Di sini saya mau titip pesan. Pertama yang mau saya tanyakan, setahu saya tahun-tahun yang lalu anggaran untuk perpustakaan itu 20% dari anggaran sekolah kalau yang SMK-nya. Tapi 1 tahun terakhir ini saya dengar anggaran untuk perpus itu tidak 20% lagi. Jadi menyesuaikan keadaan sekolah. Terus yang kedua, anggaran 20% itu katanya itu hanya bisa untuk pembelian buku. Di antaranya teks semuanya. Nah, di sini saya titip pesan, apakah bisa anggaran itu tetap 20% dari anggaran sekolah, dan kami sebagai pengelola perpustakaan itu bisa untuk merubah perpus, misalnya tidak hanya untuk membeli buku atau koleksi seperti satrasnya, atau membuat perpustakaan itu menyenangkan dengan sistem kurikulum merdeka. Ini kan kita juga harus membuat perpustakaan itu menyenangkan untuk para peserta didik. Itu. Yang ketiga, saya titip juga untuk ini yang bermasalah di kami yang tentang pustakawan murni ini, memang untuk ASN-nya kan setahu saya untuk di teknik itu belum ada. Terus kebanyakan setelah kami survei itu di semua sekolah itu rata-rata kepala perpustakaannya guru. Memang ada beberapa kepala perpustakaan yang guru itu mereka mempunyai kapasitas dan kompeten dengan perpustakaan dan lebih tahu, tapi lebih banyak yang kami alami dan kami survei ke sekolah-sekolah itu, kepala perpustakaan itu profesinya sebagai guru, dan rata-rata mereka tidak berada di perpustakaan, hanya sebagai dipakai status untuk menambah jam belajar, jam mengajar 12. Harapan saya itu kan gitu. Harapan saya, jika di sekolah itu ada tenaga perpustakaan murni, itu alangkah baiknya kepala perpustakaannya itu memang sarjana perpustakaan. Itu kan linearnya, istilahnya ladangnya pustakawan memang di perpustakaan. Nah, tapi jika di sekolah itu tidak ada pustakawan murni, itu bisa diambil alih
oleh guru. Kalaupun perpustakaan itu kekurangan tenaga, mungkin untuk guru itu bisa masuk di perpustakaan sebagai tenaga lain, tenaga membantu, tapi bukan kepala perpustakaan. Karena setelah kami survei itu, kebanyakan guru itu tidak menguasai perpustakaan, hanya memakai status saja. Oke, itu aja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu terbatas beliau, mungkin bisa ditanggapi Bu. Ya, baik, terima kasih untuk saran masukannya teman-teman yang hadir dalam pertemuan saat ini. Jadi ini kan ada kongres ya, Mas ya. Kongres ini selain menentukan kepengurusan mungkin seperti kongres yang lain, kami sangat berharap rekomendasi dari kongres ini untuk kementerian. Ya, Bu. Jadi ada 2 saran yang sudah saya terima tadi terkait dengan baik Pak Solikul maupun Bu Neni tadi. Kami mungkin lebih tepatnya jika kongres ini lebih tepatnya jika kongres ini itu ada rekomendasi tertulis dari kongres konferensi ini. Jadi Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia ini dalam konferensi perpustakaan sekolah dan kongres tidak hanya fokus pada perpustakaan yang lain, tapi mohon kiranya fokus pada rekomendasi terkait dengan keberadaan perpustakaan sekolah saat ini. Tadi saya menerima masukan dari Pak Neni maupun Pak Solikul terkait dengan pembelian buku, tapi saya ingin pesan kepada Bapak Ibu semuanya sebagai penutup paparan saya bahwa tenaga perpustakaan sekarang ketika akan memberikan rekomendasi mohon melihat kebijakan yang sekarang berlaku. Jadi kebijakan yang sekarang berlaku ini adalah kurikulum merdeka dan merdeka belajar. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan tenaga perpustakaan seperti yang Bu Neni sampaikan, kami sudah mengusulkan dan menghitung. Jadi varian itu adalah perhitungan kebutuhan kami, itu bukan Bu, tetapi tenaga pustakawan. Itu yang menjadi usulan kami untuk tahun yang akan datang. Tahun ini sebenarnya kami sudah mengusulkan, tapi karena fokus pemerintah NPB ada 2 hal, maka kami belum bisa mengusulkan. Jadi kami sangat mengharap rekomendasi dari Bapak Ibu semua untuk kami, tetapi mohon rekomendasinya itu disesuaikan dengan kebijakan yang sekarang agar bisa ditindaklanjuti. Selanjutnya kami mohon Bapak Ibu tenaga perpustakaan lebih inovatif dan kreatif bahwa mungkin bisa ditempuh cara-cara yang tak biasa seperti yang dilakukan oleh para guru penggerak untuk memperkaya isi dari perpustakaan itu dengan hal yang didukung dari kebijakan dan belajar ini. Tidak hanya mengandalkan dari belanja dari bos, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai cara yang lain, bisa menggerakkan orang tua, siswa dan lain sebagainya untuk bisa mengisi kekayaan perpustakaan itu. Terima kasih untuk kesempatannya dan mohon maaf jika tidak bisa bergabung sampai akhir. Mohon maaf jika ada yang berkenan. Kami tunggu rekomendasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Untuk yang PD yang telah berkenan menjawab ya pertanyaan usul ya. Kalau masih ada terkait para Prof. Nunung tadi bisa ditulis saja, untuk nanti bisa kita jadikan rekomendasi untuk kemudian nanti kita sampaikan kepada stakeholder yang pas untuk menerima usulan kita semuanya ya. Tentu banyak hal yang menjadi urutan ya. Selain kita juga sebenarnya perpustakaan sekolah itu diberikannya ke Dirjen Pembelajaran. Jadi rekomendasinya bisa berlaku 2 hal ya. Dirjen BTK untuk tenaga perpustakaannya, lalu perpustakaan sekolah itu sendiri adalah Dirjen Pembelajaran. Oke, terima kasih Bu, terima kasih. Mohon maaf karena waktu beliau kita sangat paham, waktu beliau sangat terbatas untuk kita. Tolong ditulis saja biar kita nanti rangkum ya masukan-masukan kita. Tadi beliau sudah menyarankan juga ya. Nah, nanti kita bahas di kongres nanti malam gitu ya. Oke, narasumber yang kedua ternyata sudah standby di Zoom meeting. Terima kasih Ibu, terima kasih untuk semuanya atas ilmunya, sharing pengalamannya. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu.
Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Prof. Suryani. Baik Bapak sekalian,